Ke-177, ke dokter. Saat sedang menemui tamu yang lain, mata Yasmin tertuju pada dua orang perempuan yang sedang berdebat di hadapan prasmanan yang disediakan. Udah, gak usah banyak-banyak ngambilnya. Itu aja. Malu diliatin orang. Ini di hajatan loh, bukan di restoran. Kau tegur sang ibu. Gak bisa, Bu. Aku lapar, pingin nyobain semuanya. Bantah sang anak. Kamu ini, kayak gak makan 1 minggu aja. Malu-maluin tahu gak? Biarin. Yasmin mendekati mereka. Kali ini ia tidak menggendong si kembar lagi, karena anak itu sedang tidur di box bayi. Cindy? Bu Sari? Kok berdebat? Ada apa? Tanya Yasmin. Ini nak, Cindy mau makan semuanya. Gak gulai, gak sate, gak kambing guling, semuanya mau diambil. Aduh Bu Sari. Udah gak apa-apa Bu. Namanya juga Bumil, makanya pasti banyak. Bukan masalah itu, tapi ini semuanya berlemak, takut kena kolesterol. Ya udah, ambil secukupnya Cin, kalau belum kenyang. Itu juga ada soto banja, gak terbuat dari kambing kok, cuma dari ayam kampung aja. Ucap Yasmin sambil terkekeh. Ia jadi ingat waktu dirinya hamil si kembar dulu, juga rakus seperti Cindy. Ya udah, tapi sotonya 2 mangkuk boleh. Sahut Cindy, sambil nyinyir kuda. Boleh. Mau 10 mangkuk juga boleh. Cindy sudah duduk lebih dulu dengan sang ibu. Yasmin datang membawa beberapa mangkuk soto, dan ikut duduk di sana. Kok banyak banget Yas? Tanya Cindy, karena Yasmin membawa 4 mangkuk soto di nampan. Aku juga sekalian mau makan Cin. Oh, kirain buat aku semua. Kalau buat aku semua biar ku bungkus aja sebagian. Celetuk Cindy sekenanya. Plak! Bahu Cindy dipukul oleh Bu Sari. Jangan malu-maluin Cin. Udah makannya banyak mau bungkus segala lagi. Mumpung yang punya hajatan, teman sendiri Bu. Hahaha. Ujung-ujungnya mereka malah tergelak bersamaan. Tadi Cindy pergi ke sini bersama Bu Sari. Sebab Asmi sudah pergi lebih dulu dari pagi. Ia ikut bantu-bantu di sini. Sedangkan Bu Sari sejak tadi malam sudah menginap di rumah Cindy, karena sengaja ingin menghadiri acara ini. Sebab ia juga cukup akrab dengan Yasmin. Di rumah Hanan dan Mila, mereka yang sudah tiba di rumah itu, langsung menuju kamar. Sebab Mila merasa mual dan pusing lagi, Mila langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Hanan pun mengikutinya, karena ia sudah rindu ingin tiduran bersama dengan istrinya, di siang hari seperti ini. Baru aja Hanan rebahan, dan ingin mendaratkan tangannya di perut istrinya. Plak! Mila refleks menangkis kasar tangan Hanan. Seketika nafas Hanan langsung memburu. Darahnya pun ikutan mendidih. Sudah cukup sabar. Selama 1 minggu ini, ia menghadapi sikap aneh Mila. Rasanya kali ini kesabarannya sudah habis. Karena selalu mendapat penolakan itu, rasanya sangat menyakitkan. Mil! Sudah cukup ya, kamu selalu seperti ini. Kalau ku sentuh, aku ini suamimu. Bukan najis. Bentak Hanan, dengan nada tinggi. Deh. Seketika air mata Mila langsung mengalir deras. Selama ini Hanan tidak pernah membentaknya. Aku minta maaf bang. Ini bukan mauku. Aku juga pingin peluk abang kayak biasanya. Tapi aku mual. Ucap Mila sambil terisak. Aku gak ngerti lagi deh sama kamu Mil. Bisa-bisanya mual lihat suami sendiri. Aku bingung apa dosaku sama kamu. Omel Hanan, sambil berjalan menuju pintu. Ia keluar dari kamar itu, lalu membanting pintunya keras. Bre! Mila mengelus dadanya karena kaget. Bang Hanan kayaknya sudah marah banget sama aku. Aku gak bisa kayak gini terus. Apa aku ke psikiater aja ya? Takutnya aku ada gangguan mental. Gumam Mila, sebab ia sendiri juga tidak habis pikir dengan dirinya sendiri. Ia sangat rindu dengan Hanan, namun selalu enek setiap melihat wajahnya. Hanan berjalan menuju ruang tamu. Ia menangis sambil duduk di sofa ruang tamu. Hatinya benar-benar sudah hancur lebur karena perlakuan Mila. Ia jadi teringat dengan janji Mila dulu, bahwa ia tidak akan pernah menyakiti Hanan. Namun janji itu seolah-olah sudah dilupakan oleh Mila. Padahal rumah tangga mereka belum ada 1 tahun. Apa aku terlalu mencintai istriku ya Allah? Sehingga engkau cemburu,
dan ingin mengambilnya dariku. Gumam Hanan, sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Hanan diam. Ia enggan untuk beranjak dari duduknya, sampai pintu itu diketuk berulang kali, diiringi dengan ucapan salam. Mila yang mengenali suara itu, memutuskan untuk keluar kamar, dan membukakan pintu. Ia sedikit heran, karena ternyata Hanan ada di ruang tamu, namun ia seolah-olah tidak mendengar ketukan pintu itu. Ceklek. Mila menjawab salam sambil membukakan pintu, setelahnya ia langsung memeluk erat laki-laki yang masih berdiri di ambang pintu. Ia menangis sesegukan di dada sang kakak. Fathir dibuat heran, melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Ia melihat Hanan duduk di sofa ruang tamu, sambil menangis seperti anak kecil. Ditambah lagi adiknya juga menangis sesegukan di pelukannya. Mil, ini ada apa? Kalian ada masalah lagi? Tanya Fathir tanpa basa-basi. Mila mendongak menatap wajah Fathir. Aku sakit, Mas. Aku butuh psikiater. Untuk konsultasi. Jawab Mila, membuat Fathir semakin bingung. Kamu sakit apa, Dek? Ayo kita masuk dulu. Ceritanya sambil duduk. Fathir membawa Mila masuk, lalu mereka duduk di sofa yang ada di dekat Hanan. Ayo cerita, Dek. Kamu sakit apa? Aku gak tahu, Mas. Sudah 1 minggu ini, aku tiba-tiba ngeliat mukanya Bang Hanan. Padahal aku masih cinta sama Bang Hanan. Tapi kalau lihat mukanya aku selalu mual. Apa aku sakit jiwa, Mas? Cerita Mila dengan polosnya. Fathir geleng-geleng kepala. Kamu enek dan mual kalau lihat muka Hanan? Tanyanya memperjelas. Iya, Mas. Kalau lihat muka yang lain enek gak? Mila menggeleng. Enggak. Fathir menatap keduanya bergantian. Astagfirullahalazim. Aku gak habis pikir sama kalian berdua. Sama-sama sudah tua. Masa masalah beginian aja gak ngerti. Cibir Fathir. Gemas. Maksudnya gimana sih, Mas? Tanya Hanan. Angkat bicara. Udah, aku malas jelasin. Ayo ikut aku. Fathir menarik tangan Hanan dan Mila. Keluar dari rumah. Ia membawa mereka berdua masuk ke mobilnya. Mas, kita mau kemana? Tanya Mila panik. Gak usah banyak nanya. Diam aja yang anteng. Akhirnya Mila diam. Hanan pun diam. Karena ia juga masih kesal pada Mila. Bahkan Hanan membuang muka dari Mila. Ia lebih memilih menatap ke arah jendela saja. Fathir senyum-senyum saat melirik mereka berdua, yang duduk di kursi tengah. Dasar. Udah pada tua, tapi lugunya minta ampun. Pasti 1 minggu ini, kalian bertengkar terus. Batin Fathir cekikikan. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah sakit. Mila sudah pasrah walaupun kemarin-kemarin selalu menolak saat diajak suaminya ke dokter. Ayo, desak Fathir, setelah mereka keluar dari mobil. Mila dan Hanan sama-sama pelangak Kongo. Tanpa basa-basi, Fathir mendaftarkan Mila ke poli kandungan. Setelahnya mereka langsung menunggu di ruang tunggu. Setelah hampir 1 jam mereka duduk di sana, akhirnya nama Mila dipanggil. Ayo masuk. Ajak Fathir. Mila yang enggan untuk berdiri itu, dipelototi oleh Fathir. Ia tahu adiknya itu takut dengan dokter. Ia sama seperti teman-temannya, takut dengan alat-alat medis. Ayo Mil. Desak Hanan, tapi Mila masih diam. Dan pada akhirnya, ia menggendong Mila, masuk ke dalam ruangan dokter. Karena amarah Hanan sudah mulai mereda, saat melihat papan tulisan di depan ruangan dokter. Yang tertulis poli kandungan. Ke-178, tamparan membawa berkah. Hanan menggendong Mila ala-ala bridal style. Karena ia sudah tidak sabar. Ingin tahu hasil pemeriksaan Mila. Fathir geleng-geleng kepala, melihat tingkah Hanan. Padahal waktu di mobil tadi, laki-laki itu sok buang-buang muka segala. Namun sekarang malah sok romantis. Belum juga ditanya oleh dokter, Hanan malah langsung meletakkan Mila di ranjang yang ada di sana. Istrinya kenapa, Pak? Mau periksa kandungan? Tanya sang dokter. Hanan terdiam sejenak, ingin menjawab iya. Tapi dirinya juga belum tahu, apakah Mila hamil atau tidak. Istri saya suka mual-mual kalau lihat muka saya, Dok. Jawab Hanan apa adanya. Dokter itu menyipitkan mata.
Maksudnya gimana, Pak? Keluhannya hanya itu saja. Iya, Dok. Fathir garuk-garuk kepala. Dari tadi perutnya sudah kaku melihat tingkah Hanan yang seperti bocil. Masa iya ke dokter? Keluhannya hanya itu saja. Aturan dijelasin ke keluhannya yang lain. Biar dokternya nggak gagal paham. Dok, tolong segera diperiksa aja ya. Pinta Fathir. Karena ia takut jawaban Hanan semakin di luar prediksi BMKG. Baik, Pak. Sekarang kita langsung melakukan USG saja, untuk mengetahuinya. Sahut sang dokter, karena dokternya juga bingung. Bagaimana cara menangani pasien dengan keluhan aneh ini? Bu, bajunya tolong dinaikkan. Saat ini Mila masih mengenakan abaya, sebab tadi mereka baru pulang dari acara akikah si kembar. Ia sama sekali belum berganti baju. Apa, Dok? Tanya Mila panik. Bajunya tolong dinaikkan ke atas. Biar saya bisa melakukan USG. Gak mau. Malu. Udah sayang gak apa-apa. Bujuk Hanan lembut. Gak mau. Aku malu. Dokternya sudah menghembuskan nafas panjang. Ia tahu jika pasiennya masih bocil setengah tua seperti ini. Pasti akan banyak drama. Udah, Bu. Gak usah malu. Saya kan juga perempuan. Saya bukan malu sama dokter, tapi malu sama Mas Fathir. Sahut Mila, sembari menunjuk ke arah sang kakak. Membuat Fathir mendelik. Kok malu sama Mas? Orang waktu kecil Mas sering loh gantiin baju kamu. Dulu waktu masih kecil, Fathir memang sering menggantikan baju sang adik. Bahkan ia juga sering memandikan Mila. Karena dulu ibunya juga seorang wanita karir. Dan usianya dengan Mila terpaut 10 tahun. Jadi ia sering merawat sang adik. Itu dulu, Mas. Sekarang aku sudah gede. Tapi kamu sama Hanan gak malu. Sungut Fathir. Mila malah nyengir. Ya gak malulah. Orang tiap hari udah dibolak-balik sama Bang Hanan. Celetuknya keceplosan. Hanan menutup wajahnya dengan tangan. Entahlah. Ia sudah bingung antara malu dan penasaran. Jika Mila benar-benar hamil, maka Hananlah yang akan menjadi tersangka utamanya. Ya udah kalau gitu Mas keluar. Ternyata kamu diam-diam menghanyutkan juga ya Nan. Kelihatannya kalem, tapi ternyata tiap hari adikku dibolak-balik. Bisik Fathir sebelum keluar. Saat ini wajah Hanan sudah merah padam. Sudah malu gara-gara mulut ember istrinya. Ditambah lagi ledekan Fathir yang mematikan. Setelah Fathir keluar, Hanan membantu Mila menaikkan bajunya. Untungnya saat ini Mila mengenakan celana legging panjang, sehingga kakinya masih aman. Tanpa berlama-lama, dokter langsung mengoleskan gel di perut Mila, kemudian langsung melakukan USG. Mata Hanan tertuju pada layar monitor. Di sana terlihat seperti gambar anak cicak yang masih kecil, tapi ada beberapa ekor. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Dok, itu apaan? Kok kayak ada anak cicak gitu? Mereka masuknya lewat mana? Tanya Hanan dengan polosnya. Karena seumur-umur baru kali ini, ia melihat orang melakukan USG. Dokter itu menatap serius wajah Hanan. Sepertinya ia juga ikutan gemas pada laki-laki lugu satu ini. Ini bukan anak cicak, Pak. Tapi anak Bapak. Hanan melongo. Saat ini ia sedang ngelak, gara-gara banyaknya drama yang dilewati tadi. Anak. Maksudnya itu anak saya. Tapi kok ada banyak, Dok? Iya. Istri Bapak, hamil anak kembar 3. Mulut Mila langsung menganga lebar. Sedangkan Hanan terbelalak, matanya hampir melompat. Jadi itu 3-3-nya anak saya. Tanya Hanan memperjelas. Lagi-lagi dokter itu menghembuskan nafas panjang. Ya anak Bapak lah. Masa anak Bapak saya? Batin sang dokter. Bang, anak kita banyak banget. Pasti gara-gara abang bikinnya tiap hari. Celetuk Mila tanpa dosa. Ini calon orang tua baru bukannya senang. Bakalan dapat anak. Mereka dua-duanya malah ngelak. Sama-sama error. Mungkin karena syak. Udah ya Pak. Bu. Intinya Ibu Mila sedang hamil. 5 minggu. Bayinya kembar 3. Iya Dok. Sahut Hanan. Sok paham. Padahal dia juga masih ngelak. Beberapa saat kemudian, Mila dan Hanan keluar dari ruang dokter, dengan wajah bingungnya. Sedangkan Fathir yang tadi sudah seperti cacing kepanasan, langsung menghampiri mereka.
Gimana hasilnya? Tanya Fathir tidak sabar. Ini Mas. Hanan menyerahkan gambar hasil USG yang diberikan oleh dokter. Dengan jurus 1000 bayangan, Fathir merebut kertas itu, seketika air matanya langsung mengalir, dan ia pun langsung memeluk Mila. Selamat ya dek, kamu sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Anak kamu kembar 3. Ucap Fathir sambil terisak. Ia benar-benar tidak mampu menahan rasa harunya, karena akan mendapatkan ponakan 3 sekaligus. Setelahnya, ia berganti memeluk Hanan. Selamat ya Nan, kamu hebat bisa membuat adikku hamil anak kembar. Hanan membalas pelukan Fathir. Makasih Mas. Tapi kok bisa langsung kembar 3 ya Mas? Celetuk Hanan tanpa dosa. Fathir melepaskan pelukannya dan menatap serius wajah Hanan. Mungkin karena kamu main bolak-baliknya tiap hari, makanya banyak peserta yang berhasil sampai finish. Jeti itu 3-3-nya beneran bayi. Tanya Hanan lagi. Ini orang dari tadi masih belum connect, ia antara percaya dan juga tidak. Iyalah. Kamu ini bukannya senang mau Jeti bapak, malah masih linglung aja. Alhamdulillah, Jeti aku beneran akan Jeti bapak. Tapi ini bukan mimpi kan Mas? Ini pertanyaan Hanan sudah yang kesekian kalinya, membuat kesabaran Fathir yang setipis tisu dibagi 7 itu, lenyap seketika. Plak! Ia menampar pipi Hanan, namun tidak terlalu keras, tapi dapat meninggalkan jejak kemerahan di pipi putih itu. Mila yang tadinya anti dengan wajah Hanan, seketika panik, dan mengelus pipi suaminya. Walaupun ia enak melihat wajah Hanan, namun Mila tidak rela jika ada yang menyakiti suaminya. Sakit banget ya bang? Tanyanya khawatir. Hanan mengangguk. Nah, kalau sakit berarti ini nyata Hanan. Timpal Fathir. Seketika otak Hanan langsung encer. Ia sudah kembali pintar lagi. Karena Mila juga berada di hadapannya, Hanan langsung menciumi wajah sang istri. Sekalian modus, karena sudah 1 minggu Mila tidak mau disentuh. Makasih ya sayang, kamu sudah mengandung anakku. Sebentar lagi kita akan menjadi orang tua. Ucapnya sambil menitikan air mata. Fathir memutar bola matanya malas. Dasar nyebelin. Dari tadi kemana aja? Umpatnya. Iya bang. Aku juga senang bisa mengandung anak abang. Sahut Mila. Udah. Peluk-pelukannya dilanjut nanti di rumah. Mas habis ini mau ke restoran. Ada banyak kerjaan yang harus diurus. Fathir langsung berjalan meninggalkan mereka. Untungnya 2 orang itu sudah connect. Mereka langsung mengikuti langkah Fathir menuju parkiran. Andaikan masih belum connect, mungkin mereka akan ditinggal saja oleh Fathir di rumah sakit ini. Sesampainya di mobil, Mila terus mengelus pipi Hanan, yang ada cap 5 jari dari Fathir tadi. Sepertinya Mila sudah lupa dengan rasa enegnya. Mas Fathir, tadi kok bisa datang ke rumahku sih? Biasanya kan Mas sibuk terus. Tanya Mila, saat di perjalanan pulang. Tadi Mas ke acara akikahnya anak Ustaz Ihsan, sekalian nyempatin buat jenguk kalian. Jawab Fathir, tadi ia ke rumah Mila. Sepulang dari akikah si kembar. Rencananya hanya ingin mampir sebentar, tapi malah harus warawiri seperti ini. Gara-gara Hanan dan Mila. Untung ada Mas Fathir, kalau nggak aku sama Mila bakalan berantem terus gara-gara salah faham. Celetuk Hanan. Makanya kalian itu, apa-apa ke dokter. Jangan diam-diam aja kayak gitu. Coba kalau gak ada Mas, bisa sampai tuh perut udah belendung baru sadar kalau hamil. Aku mau bawa ke rumah sakit kok Mas. Cuma Milanya aja yang gak mau. Besok-besok kalau ada yang aneh lagi, kamu seret aja dia ke rumah sakit. Sahut Fathir gregetan. Setelah sampai di rumah, Fathir langsung pamit pulang. Hanan memeluk kakak iparnya itu, sebelum Fathir masuk mobil. Terima kasih Mas. Karena Mas banyak berjasa dalam rumah tangga kami. Ucap Hanan. Ia sama sekali tidak marah, walaupun sudah diberi cap 5 jari oleh Fathir. Sama-sama Nan. Sahut Fathir. Oh, iya. Makasih juga tamparannya yang membawa berkah. Gara-gara Mas tampar, Mila jadi lupa sama mual-mualnya. Bisik Hanan lagi. Kalau tahu gitu, tadi aku tamparnya lebih keras aja, biar puas. Setelahnya Fathir terkekeh sambil masuk mobil. Ia merasa Hanan dan Mila masih seperti anak kecil,
Setiap kali ada masalah, dirinya lah yang harus menuntaskannya. Ke-179, Stek Bidadari. Mobil Fathir sudah menghilang dari sana. Tanpa aba-aba, Hanan langsung menggendong Mila masuk ke dalam rumah. Mungkin saking senangnya, Hanan Jeti lupa jika sebelum ke rumah sakit tadi, mereka bertengkar hebat. "Abang, kok aku digendong?" Pekik Mila, karena kaget. "Gak apa-apa, biar kamu gak capek aja," sahut Hanan, lalu ia meletakkan istrinya itu di sofa ruang tamu. "Dari mana aja bang?" tanya Hania, yang tiba-tiba muncul. "Dari rumah sakit deh," sahut Hanan, dengan senyuman sumringah. Hania langsung ikut duduk di sofa. "Jeti, kalian udah periksa ke rumah sakit? Mbak Mila sakit apa?" Mila yang tadi nyinyir langsung mencebik. "Bisa nggak sih? Jangan panggil mbak, aku risihan," sungut Mila kesal. Ia merasa diledek jika dipanggil mbak oleh Hania. Hania dan Hanan terkekeh. Maaf. Ya udah Mila aja ya. Gak pakai mbak. Kamu sakit apa Mil?" Ditanya seperti itu, Mila dan Hanan malah nyinyir sangat lebar, membuat Hania kebingungan sendiri. "Kok pada nyinyir sih?" Ditanya serius juga. Ucap Hania merajuk. "Aku gak sakit Han, tapi hamil," sahut Mila sambil mengelus perutnya. Dari tadi tangan Hanan juga berada di sana. Hania mendelik. "Serius?" "Ya seriuslah, masa bohong." "Masya Allah, selamat Mbak Mila, Bang Hanan, bentar lagi Jeti orang tua." Hania langsung memeluk Mila. "Makasih Han," ucap Mila berlinang air mata. Ia sangat terharu mendapat kata selamat seperti ini. Sebab Mila juga sudah cukup lama mendambakan seorang anak. Lebih tepatnya mertuanya yang selalu menanyakan sudah hamil atau belum. "Sama-sama Mil, aku senang banget mau dapat ponakan. Pasti nanti rumah ini akan ramai dengan suara tangisan anak kecil." "Pasti Han, pasti bakalan ramai banget. Karena ponakan kamu ada 3. Timpal Hanan. Hania melepaskan pelukannya. Ia malah terdiam mematung. Sepertinya kini giliran Hania yang ngelak. "Maksudnya 3 gimana bang?" tanyanya dengan alis yang menyatu. "Mila hamil anak kembar 3 Han. Jeti calon ponakan kamu ada 3. "Ya ampun, dikasih langsung banyak ya. Pasti karena selama ini kalian sudah cukup sabar menunggunya." "Iya Han, alhamdulillah." Dari tadi Hanan nyinyir mulu, sampai giginya kering. Ia sangat bangga karena bisa menghamili Mila, sampai kembar 3 sekaligus. Padahal selama ini ia sangat pesimis, dan tidak yakin bisa menghamili istrinya. Mungkin ini juga hasil dari buah kesabaran Hanan dan Mila dalam menghadapi segala cobaan yang selalu menerpa rumah tangganya. Di sore harinya, acara akikah di tempat Pak Kiai telah selesai. Kini semua sisa-sisa acara telah dibereskan. Sebab besok anak-anak pondok akan masuk lagi seperti biasanya. Ihsan dan Yasmin sudah merasa lelah. Mereka memutuskan untuk langsung kembali ke rumah saja. Sebab dari semalam mereka sudah menginap di rumah Abah. Namun kali ini mereka tidak hanya pulang berempat saja. Tapi juga ada Pak Ali, Bu Lisa, dan ada adik tiri Yasmin yang seumuran dengannya. Mereka hanya selisih 4 bulan saja. Gadis itu bernama Andini. Ia adalah anak bawaan dari Bu Lisa sebelum menikah dengan ayah Yasmin. Ini kali pertama Andini ikut ke rumah Yasmin. Biasanya ia tidak pernah tertarik untuk melihat kehidupan kakak tirinya itu. Sebab ia tidak pernah akur dengan Yasmin. Ceklek. Ihsan membukakan pintu rumahnya, lalu mempersilahkan mertuanya untuk masuk. Saat ini si kembar masih digendongan Ihsan dan Yasmin. Karena anak-anak itu sedang terbangun. "Ini rumah kamu Mbak?" tanya Andini, sambil melihat-lihat ke arah sekeliling. "Iya, ini rumahnya Bang Ihsan," sahut Yasmin ketus. "Kayaknya masih baru banget ya? Udah lunas atau masih nyicil?" Mulut Andini tidak lebih baik dari Yasmin, karena sama-sama dibesarkan oleh orang tua yang sama. Ihsan menarik nafas panjang. Ia berasa melihat kembali gambaran sosok Yasmin saat awal-awal dinikahinya dulu. "Insya Allah sudah lunas Andini. Sebab saya tidak suka berhubungan dengan riba," sahut Ihsan. Andini ternganga, lalu tersenyum menatap Ihsan,
Namun Ihsan menundukkan pandangannya. Oh, ternyata kamu kaya juga ya. Bisa beli rumah sebagus ini. Emang kamu kerja apaan? Andini. Bisa gak? Kalau bicara sama suamiku yang sopan. Kau tegur Yasmin. Karena ia kesal melihat tingkah Andini yang menganggap Ihsan seperti anak seumurannya. Apaan sih? Mbah, orang aku bicara sudah sopan kok. Sinis Andini. Udah. Gak usah bertengkar. Adik kamu itu cuma nanya aja loh Yasmin. Kau tegur Bulisa. Yasmin hanya mencebik. Biasanya memang seperti ini. Apapun yang terjadi, Bulisa selalu membela Andini. Aku mau naruh Aska ke kamar dulu. Karena takut terpancing emosi dan membuat suaminya repot. Yasmin memilih untuk menjauh dari sana. Ia membiarkan Ihsan yang memiliki kesabaran seluas samudera itu saja menghadapi keluarganya. Setelah meletakkan Aska di box bayi, Yasmin kembali lagi ke ruang tamu. Bang, sini Askianya biar sama aku juga. Ucap Yasmin mengambil anaknya dari gendongan Ihsan. Kamu bisa ngurusin mereka berdua sendiri? Tanya Ihsan. Bisa bang. Yasmin kembali lagi ke kamar bayinya. Kemudian ia menyusui salah satu anaknya di sana. Beberapa saat kemudian, ceklek. Pintu kamarnya dibuka dari luar. Abang, ayah sudah pulang? Tanya Yasmin tanpa menoleh. Aku Andini, bukan abangmu. Yasmin menghembuskan nafas kasar. Ia berharap bisa menghindari orang itu dengan cara membawa anaknya ke kamar. Tetapi Andini malah menyusulnya. Gadis itu duduk di samping Yasmin. Ia memindai ke arah sekeliling kamar itu, dengan ekspresi wajah menjengkelkan. Bagus juga ya rumah kamu. Aku baru tahu ternyata suamimu itu kaya. Wajahnya juga good looking. Ini sesuai banget sama kriteria Om. Om, inceran aku. Good looking, dan good rekening. Bisik Andini, membuat Yasmin merinding. Ia tahu betul bahwa adik tirinya itu sangat suka bermain dengan Om, karena ia adalah gadis matre. Yasmin menatap sinis Andini. Jangan berani macam-macam ya. Awas kamu kalau berani menggoda suamiku. Tapi dia sesuai kriteriaku. Gimana dong? Tantang Andini dengan senyuman sinis. Jangan berharap Andini. Suamiku itu tidak akan pernah tergoda oleh wanita manapun. Insya Allah Bang Ihsan laki-laki setia. Lagi pula dia gak mungkin suka sama kupu-kupu malam seperti kamu. Tegas Yasmin. Andini menyunggingkan sebelah bibir atasnya. Gak suka sama kupu-kupu malam. Bukannya kamu juga kupu-kupu malam? Dimangsanya juga kan? Nafas Yasmin sudah memburu. Senakal-nakalnya ia dulu, tidak pernah menjadi kupu-kupu malam. Meskipun ia suka bermabuk-mabukan, namun ia tidak pernah mau disentuh oleh laki-laki. Cukup ya Andini. Aku tidak sama sepertimu. Meskipun aku nakal, tapi aku masih bisa menjaga kehormatanku. Hahaha. Andini malah tergelak. Santai mbak. Gak usah panik seperti ini. Aku cuma bercanda. Ucap Andini sambil menepuk-nepuk bahu Yasmin. Kemudian gadis itu pergi dari sana. Meskipun Andini mengatakan, semua itu hanya bercanda. Namun Yasmin tetap ketar-ketir, sebab selama ini, adik tirinya itu selalu merampas apa saja yang ia miliki. Contohnya seperti sang ayah, yang lebih menyayangi Andini dibanding dirinya. Padahal ia adalah anak kandung, sedangkan Andini hanya anak tiri. Namun Andini yang selalu diratukan oleh sang ayah. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Yasmin, serta Andini sudah pulang. Ihsan masuk ke kamar si kembar untuk menyusul istrinya. Mereka sudah pulang? Tanya Yasmin. Sudah sayang? Ihsan duduk di samping istrinya. Tapi sedetik kemudian, ia terkesiap karena melihat wajah Yasmin yang basah. Kamu kenapa sayang? Yasmin menggeleng. Kamu habis nangis ya? Tanya Ihsan lagi. Yasmin meletakkan anaknya, lalu menabrakkan wajahnya di dada Ihsan. Abang janji harus setia ya. Gak boleh tergoda sama kupu-kupu malam. Celetuknya. Kini ia sudah menangis sesegukan di sana. Sepertinya Yasmin termakan omongan adik tirinya tadi. Tapi ini hal yang wajar. Sebab ibu yang baru saja melahirkan. Perasaannya memang lebih sensitif, dan harus ditemani dengan sabar oleh suami. Ihsan malah terkekeh.
Emangnya abang suka kelayapan apa malam-malam? Sampai tergoda sama kupu-kupu. Yasmin terdiam sejenak, lalu menghapus air matanya. Bukan gitu bang. Tapi barusan kupu-kupunya habis dari sini. Maksudnya adik tiri kamu? Tanpa dijelaskan, Ihsan sudah tahu siapa Andini. Sebab dari gayanya saja, ia sudah dapat melihat gadis itu seperti apa. Cara bicara Andini memang tidak sopan, namun tatapan mata dan gelagatnya seperti wanita penggoda. Iya, tadi dia bilang, abang itu om-om yang sesuai kriterianya dia. Abang good looking dan good rekening. Kamu gak usah dengerin omongannya dia sayang. Lagi pula abang gak tergoda sama wanita manapun. Karena abang sudah punya istri spek bidadari. Seketika Yasmin langsung salting. Ihsan sudah hafal bagaimana cara meluluhkan istrinya itu. Tinggal dipuji dikit pasti langsung kelepek-kelepek. Tapi pujiannya juga tulus kok dari hati. Ke-180, salah bicara. Keesokan harinya, Cindy sedang memasak di dapur. Hari ini ia membuat nasi goreng untuk sarapan Azmi. Saat Cindy sedang sibuk di dapur, seperti biasa Azmi beres-beres rumah. Ia menyapu dan juga mengepel lantai. Untungnya sekarang Azmi sudah tidak pernah dapat tugas mencuci baju lagi. Sebab ia sudah membelikan mesin cuci. Jadi sekarang mencuci adalah tugas Cindy. Azmi sudah selesai beres-beres. Namun Cindy belum selesai memasak. Akhirnya Azmi memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Agar nanti selesai sarapan, bisa langsung pergi mengajar. Beberapa saat kemudian, masakan Cindy sudah matang. Azmi pun sudah selesai mandi, dan sedang memakai pakaiannya di kamar. Mas, udah selesai. Ayo kita makan. Panggil Cindy. Iya sayang. Azmi keluar dari kamar. Tapi ia sudah berpakaian rapi, lalu mereka sarapan bersama. Selesai sarapan, Azmi membantu Cindy mengantar semua piring kotor ke dapur. Kemudian ia ke kamar mandi untuk sikat gigi. Setelah itu langsung ingin pamit ke pondok. Sebenarnya ini masih jam 8 pagi. Jam masuk mengajarnya masih ada 1 jam, namun Azmi ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikannya. Jadi harus pergi lebih awal. Selesai dari dapur tadi, Cindy langsung pergi ke kamar. Azmi yang sudah keluar dari kamar mandi, mencari keberadaan istrinya. Biasanya Cindy duduk di ruang tamu, namun kali ini ia tidak ada di sana. Azmi masuk ke kamar, karena itu satu-satunya ruangan yang tertutup di rumah ini. Ceklek. Saat ia membuka pintu kamar, Azmi keheranan, karena melihat wajah Cindy yang ditekuk. Padahal tadi tidak seperti ini. Tadi anak satu itu terlihat ceria. Mood Bumil memang cepat sekali berubah. Aduh, kenapa lagi ini? Batin Azmi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Azmi mendekat dan ikut duduk di samping istrinya. Sayang kamu kenapa? Kok wajahnya ditekuk gitu? Cindy langsung memeluk Azmi sangat erat. Aku gak mau ditinggal. Mas Azmi gak boleh ngajar. Lengeknya manja. Emangnya kenapa sayang? Gak tahu. Pokoknya aku pingin hari ini seharian sama Mas Azmi. Azmi menghembuskan nafas panjang. Urusannya bisa ribet jika Bumil sudah kumat seperti ini. Tapi sayang, Mas harus ngajar. Gak boleh. Mas Azmi gak boleh ngajar. Aku pingin kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke tempat yang romantis gitu Mas. Kita kan sudah lama gak pernah jalan-jalan. Tapi sayang, Mas harus ngajar. Sahut Azmi lemas. Ia tidak mungkin libur lagi hari ini. Sebab kemarin baru saja libur. Cindy yang tadi menempel pada Azmi, langsung mendorong dada suaminya. Sebenarnya ia sangat jarang seperti ini, namun jika ia sudah ngereok seperti ini, ia tidak menerima penolakan apapun lagi. Pokoknya harus dan wajib. Tidak bisa dinego sama sekali. Ya udah, pergi aja sana. Aku gak butuh Mas Azmi. Usirnya. Azmi yang menatap jam sudah 8:30 itu, langsung mengambil pecinya, lalu mengecup kening istrinya, dan benar-benar pergi dari sana. Entah ia tidak peka, atau sedang males menghadapi Cindy. Cindy kesal setengah mati. Dasar suami gak peka. Bukannya dibujukin malah ditinggal. Awas aja kamu Mas, gak aku kasih jatah selama sebulan. Gerutunya, sambil melempar bantal ke arah pintu. Di rumah Hanan dan Mila.
Pagi ini Mila seperti biasa, berdiam diri di kamar. Karena ia mual jika melihat cahaya matahari. Sedangkan Hanan si calon ayah siaga itu, sedang memasak di dapur. Ia memasak 3 menu sekaligus, dan tidak dibantu oleh siapapun termasuk Hania. Karena ini adalah permintaan Mila. Ia ingin makan sayur capcay, ayam serundeng, dan ikan goreng, yang katanya harus digoreng kering. Mila beralasan ini adalah permintaan si kembar. Katanya mereka ingin makan makanan yang dimasak oleh abinya langsung. Mungkin karena anaknya 3, jadi mereka meminta menu makanan yang berbeda-beda. Bodohnya Hanan percaya begitu saja. Entah ini ngidam beneran, atau hanya sekedar modus saja, agar dapat perhatian lebih dari Hanan. Wah, abangku rajin banget nih. Goda Hania, sambil menonton abangnya yang kerepotan. Saat ini dapur juga sudah seperti kapal pecah, sebab laki-laki yang jarang ke dapur itu, kesulitan disuruh membuat beberapa menu sekaligus. Apalagi ia memasak sambil menonton tutorialnya di aplikasi merah. Iya dong, sahut Hanan tanpa menoleh. Perlu bantuan gak? Gak usah, takut Mila tahu. Kalau ada campur tangan orang lain, nanti dia gak mau makan lagi. Hania hanya terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Enak juga ya, kalau punya suami kayak abang, udah baik. Perhatian banget lagi sama istrinya. Masih ada gak ya? Laki-laki kayak abang gini. Gumamnya. Ada tuh, Pak Denny. Dia baik, bisa masak juga. Pokoknya suami idaman banget deh. Celetuk Mila, yang tiba-tiba muncul. Hania menyipitkan matanya. Pak Denny siapa Mil? Kok kayak familiar? Tanya Hania. Itu loh, yang kemarin kita ketemu di akikasi kembar. Yang ganteng itu. Beritahu Mila setengah berbisik, namun Hanan masih dapat mendengarnya. Kontang. Hanan yang sedang menumis capcay, membanting sutil besi ke wajan. Membuat Hania dan Mila kaget. Tapi 2 orang itu masih tidak peka. Mereka lanjut mengobrol, dan mengabaikan Hanan. Oh, yang kemarin makan satu meja sama kita. Tanya Hania memperjelas. Iya. Emangnya dia ganteng? Aku gak perhatiin Mil. Ganteng banget. Han, udah gitu dia juga mapan loh. Karirnya bagus. Dia itu manajer di salah satu cafe. Jelas Mila penuh penekanan. Ia tidak bermaksud membuat Hanan cemburu. Hanya saja, Mila ingin mempromosikan bosnya itu, agar cepat laku. Kontang. Kontang. Kali ini Hanan memukul keras wajan menggunakan sutil. Mila dan Hania menoleh bersamaan. Kenapa sih bang? Tanya Mila tanpa dosa. Wajah Hanan sudah ditekuk 5 kali. Gak apa-apa. Lanjutin aja pujiannya. Jawabnya ketus. Hahaha. Hania langsung tergelak. Ia tidak bisa mengondisikan mulutnya lagi. Mil, kayaknya kamu nyalain api di tumpukan jerami deh. Apinya langsung berkobar. Ledek Hania. Maksudnya? Abang cemburu? Tanya Mila. Enggak. Jawab Hanan, masih dengan nada ketus. Ia segera meletakkan masakan yang sudah matang ke dalam piring, lalu meletakkannya di meja, tanpa sepatah kata pun lagi. Mila hanya melongo menyaksikan semuanya. Setelah selesai Hanan buru-buru ingin pergi dari sana. Mila langsung meraih tangan suaminya. Bang, aku gak mau makan kalau gak disuapin. Lengeknya manja. Dengan tatapan yang sangat menakutkan, Hanan menatap wajah Mila. Minta suapin sana, sama Pak Denny. Mila menautkan alisnya. Ia tahu Hanan cemburu, namun pura-pura tidak peka, karena ia gemas melihat wajah marah Hanan. Kenapa harus Pak Denny? Kan suamiku abang. Masih ingat kalau laki-laki yang ada di hadapanmu ini, suamimu? Ingat gaya? Lupa-lupa ingat sih. Sahut Mila sambil nyengir. Wajah Hanan semakin merah padam. Ia seperti banteng yang siap menyeruduk mangsanya. Sementara Hania mengulum senyum. Ia tidak berani tertawa lagi, sebab tahu kali ini Hanan benar-benar marah. Ya udah, kalau nggak ingat. Setelahnya Hanan melengos pergi dari sana. Mil, abangku beneran marah itu. Beritahu Hania. Biarin aja. Aku pingin lihat. Sekuat apa sih dia ngambeknya. Abangku lucu juga ya kalau ngambek. Iya sih, tapi kasihan tahu Han. Dia udah capek-capek masak.
tapi malah gak mau makan. Mila merasa bersalah, sebab Hanan pasti capek, disuruh masak sebanyak ini. Iya sih, tapi ngomong-ngomong, kamu kok tahu kalau laki-laki yang bernama Denny itu manajer? Hania bukan tertarik pada Denny, tapi ia hanya penasaran. Kenapa Mila bisa tahu sedetail itu tentang orang lain? Ya tahulah, orang dia itu manajer aku dulu, waktu kerja di cafe. Hania mengangguk faham. Oh, pantesan. Aku kira kamu tahu, karena pernah dekat sama dia. Enggak kok. Dua orang itu malah mengobrol sambil makan. Mereka seolah-olah lupa dengan Hanan yang sedang ngambek. Saat mereka sedang asik mengobrol, Hanan masuk kembali ke dapur. Tapi ia sudah berpakaian rapi, karena ingin pergi mengajar. Ia menuang air ke dalam gelas, lalu meminumnya, sepertinya haus gara-gara emosi. Sarapan dulu bang. Ajak Mila santai. Gak, saya sudah kenyang. Ketus Hanan. Abang kan belum makan. Kok sudah kenyang? Kenyang makan emosi. Jawabnya penuh penekanan. Setelahnya ia ingin pergi dari sana. Bang, udah mau pergi ngajar. Aku belum cium tangan abang loh. Hanan tidak peduli, ia tetap berjalan meninggalkan Mila. Bang, si kembar minta dicium sama abinya. Karena mendengar Mila menyebut anaknya, laki-laki itu pun langsung berbalik. Ia mendekat ke arah Mila yang sedang duduk di kursi itu, lalu berjongkok dan menciumi perut istrinya. Anak abi baik-baik ya di rumah. Ucapnya mengajak bicara sang anak. Setelahnya ia langsung berdiri lagi, dan mengabaikan Mila. Aku gak dicium? Tanya Mila. Memelas. Minta cium sama Pak Denny. Jawab Hanan, sambil berlalu dari sana. Hahaha. Hania dan Mila tidak bisa lagi menahan tawanya, untung Hanan sudah pergi. Sekali aja salah bicara, bisa didiemin sampai karatan ini. Gumam Mila sambil tertawa. Jangan dibiarkan lama-lama ngambeknya. Kasihan abang Kumil. Ia tenang aja, paling entar siang udah baikan lagi. Karena sudah selesai sarapan, Hania pun pamit untuk mengajar. Kini yang tersisa hanya Mila sendiri. Ia pun memilih untuk beristirahat saja, karena kepalanya juga masih terasa pusing. Ke-181, Cosplay Jetty ODGJ. Berbeda dari Hanan dan Cindy yang ngambek. Ihsan justru bernegosiasi dengan Yasmin. Sebab ia juga harus mengajar, namun Yasmin tidak mau dititipkan di rumah Abah. Ia keke ingin di rumah saja. Sayang, kamu yakin sanggup ngurusin Aska sama Askia sendirian? Tanya Ihsan. Ya yakinlah bang. Orang ngurusin bayi doang loh. Sahut Yasmin, tanpa beban. Abang takut kamu kerepotan sayang. Ke rumah Abah aja ya, seperti biasa. Biar ada Umi yang bantuin kamu. Yasmin menggeleng. Nggak perlu bang. Aku pingin belajar mandiri. Lagi pula jahitanku juga sudah sembuh. Yasmin berusaha meyakinkan Ihsan, karena ia sedang malas kemana-mana. Hari ini ia hanya ingin menghabiskan waktu di rumah, bersama Aska dan Askia saja. Tapi Ihsan tidak yakin, sebab anak-anaknya itu sering rewel bersamaan. Sayang, apa kamu yakin? Tanya Ihsan sekali lagi. Yasmin mendesah panjang. Ya yakinlah. Udah abang pergi sana, nanti ngajarnya telat lagi. Desak Yasmin, sembari mendorong pelan punggung suaminya. Karena tadi ia sudah mencium tangan Ihsan. Baru berjalan beberapa langkah, Ihsan kembali berbalik. Ia masih tidak yakin, Yasmin yang masih seperti bocil itu, mampu mengurus dua bayi sekaligus. Sayang, abang tanya sekali lagi. Kamu beneran sanggup ngurusin mereka sendiri? Hidung Yasmin langsung kembang kempis, karena ia sudah mulai emosi, gara-gara Ihsan terus mengulangi pertanyaan yang sama. Sanggup abang sayang? Orang cuma ngurusin bayi doang mah gampang. Mereka juga belum bisa lari-larian kan? Bisanya cuma nangis doang. Itu hal yang sangat kecil bagiku, seujung kuku doang itu, gak butuh tenaga sama sekali. Gumam Yasmin, sangat yakin. Ia seperti meremehkan kemampuan si kembar, yang katanya cuma bisa nangis aja. Tapi sekali nangis, kalau berbarengan ributnya bisa ngalah-ngalahin ibu-ibu yang lagi nawar belanjaan di pasar malam. WKWK.
Ya udah, kalau gitu abang pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Ihsan pergi, Yasmin rebahan sambil main HP di kasur yang ada di kamar anaknya. Karena sekarang mereka sedang tidur di box bayi. Saat ini anak-anak itu memang lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk tidur saja. Karena baru berusia sekitar 3 minggu. Tadi sebelum Ihsan pergi, ia juga sudah memandikan anak-anaknya. Jadi 2 bayi yang badannya sangat segar itu tidur dengan nyenyak. Enaknya hidupku, cuma ngurus bayi gini doang kok. Pakai diragukan segala. Padahal cuma dijagain aja. Ini pekerjaan yang paling gampang sepanjang hidupku. Gumam Yasmin. Tidak lama setelah itu, ia mulai mengantuk dan ikutan tertidur. 1 jam kemudian. Eaak. 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 Terdengar tangisan dari Aska. Yasmin yang sedang tertidur itu pun langsung bangun dan menggendongnya. Lalu membawa Aska ke kasur. Ia pun memberi ASI pada Aska, karena anak itu nangis gara-gara kelaparan. Anak Umi, haus banget ya, minumnya buru-buru banget. Ucap Yasmin, karena Aska meminum ASInya sangat kuat. Setelah hampir setengah jam, Aska sudah tertidur kembali. Yasmin pun meletakkannya kembali di box bayi. Ia menatap ke arah jam dinding, lalu rebahan kembali di kasur. Masih aman, baru jam 10:30 menit. Aku bisa lanjut tidur lagi. Gumamnya. Baru saja Yasmin mulai masuk ke alam mimpi, dan di sana ia bermimpi sedang jalan-jalan lagi dengan suaminya. Tapi hanya berduaan saja, tempat itu juga terlihat sangat romantis. Mungkin ini efek, gara-gara sudah lama tidak dibawa jalan-jalan. Eaak. 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 Terdengar lagi tangisan bayi, namun yang kali ini tangisan dari Askia. Mau tidak mau, Yasmin harus kembali ke alam nyata. Untuk mimpinya bisa dilanjut lagi nanti. Meskipun ia merasa rugi, gara-gara mimpi jalan-jalannya di-cancel. Ia berjalan menuju box bayi, lalu melakukan hal yang sama seperti pada Aska tadi. Setengah jam setelahnya, Askia juga kembali tertidur. Ia pun mengembalikan lagi bayi itu ke dalam box. Yasmin menatap ke arah jam dinding. Sudah menunjukkan jam 11:30 menit. Ia panik karena belum masak untuk makan siang. Sementara Ihsan akan pulang untuk makan siang. Selesai sholat zuhur nanti. Astagfirullah, aku belum masak untuk makan siang abang. Ia beranjak keluar dari kamar itu. Tetapi karena panik dan sedikit buru-buru, Yasmin menutup pintunya sangat keras. Brek! Eaak! 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 Langsung terdengar suara tangisan. 2 bayi sekaligus, mana suaranya sangat nyaring. Membuat seluruh ruangan penuh dengan suara tangisan mereka. Yasmin terpaksa kembali masuk ke kamar itu, dan menggendong satu persatu anaknya. Kemudian ia menyusui mereka secara bersamaan. Saat ini Yasmin sudah sedikit panik, sepertinya ia mulai termakan omongannya sendiri. Yang katanya gampang ngurusin bayi doang. Bisanya cuma nangis, tapi kalau nangis mulu kayak gini, kan jadinya melelahkan sekali. Mana ia terus kepikiran ingin masak untuk Ihsan. Karena setiap pulang ngajar, suaminya itu pasti minta makan, karena lapar. Udah ya anak-anak Umi, minum ASInya nanti lagi. Umi mau masak buat Abi. Ucap Yasmin pada bayi, yang belum mengerti apa-apa itu. Ia pun meletakkan mereka di kasur, namun baru saja punggung mereka menempel di kasur, Yasmin langsung menutup telinganya, dengan kedua tangan. Eaak! 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 Suara tangisan itu lebih nyaring dari sebelumnya. Karena dua-duanya menangis kejar. Aba Aang! Ini anak-anakmu kenapa nangisnya pakai toa sih? Kupingku pengang. Teriak Yasmin, yang sudah mulai frustasi. Dikira gampang kali ngurusin bayi. Padahal ngurusin bayi satu aja. Butuh mental yang kuat. Apalagi 2 sekaligus seperti ini, harus benar-benar memiliki mental yang waras. Karena tidak ada pilihan lain, Yasmin terpaksa menyusui anaknya kembali. Namun kali ini 2 bayi itu tidak anteng lagi seperti tadi. Mereka minum ASI tapi mulutnya tidak bisa diam, sesekali terdengar teriakan dari mereka bergantian. Mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman yang mereka rasakan. Tapi Yasmin tidak mengetahuinya. Udah dong sayang, jangan rewel lagi. Umi capek. Kali ini Yasmin ikutan terisak. Semakin diajak bicara,
Anak-anak itu malah semakin rewel dan mulai menangis kencang. Yasmin sampai mengacak-acak rambutnya sendiri karena frustasi. Ho. Abang tolong. Aku angkat tangan, angkat kaki. Nyerah ngurusin mereka. Teriak Yasmin sambil menangis. Ceklek. Ihsan masuk ke kamar itu, karena ini memang sudah jam makan siang. Tadi pintu depan juga tidak dikunci oleh Yasmin, karena lupa. Ihsan melongo melihat istrinya yang sedang cosplay Jetty ODGJ, karena saat ini kancing bajunya terbuka semua, dan rambutnya acak-acakan, seperti tidak disisir 1 bulan. Ditambah lagi wajahnya dibasahi oleh air mata, bercampur ingus. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ihsan, sembari mendekati mereka. Ini anakmu nangis mulu, Bang. Aku capek. Belum sempat masak juga. Keluh Yasmin sambil menangis. Ihsan mengulum bibirnya agar tidak tertawa, padahal ia sangat ingin tertawa kencang. Karena melihat Yasmin yang sombong tadi kena batunya. Kamu sudah kasih mereka ASI? Sudah, Bang. Udah habis ini disedot sama mereka. Sampai kering gak ada airnya lagi. Kayak gurun pasir. Ihsan melepaskan celana sang anak. Untungnya ia lebih pintar dari Yasmin. Jadi bisa diandalkan. Ini popok mereka sudah basah, sayang. Makanya nangis terus karena gak enak. Ihsan melepaskan popok keduanya, lalu membersihkan area itu dengan tisu basah, dan menggantikannya dengan popok yang baru. Setelah itu, mereka langsung anteng dan tertidur kembali. Karena perutnya juga sudah pada kenyang. Mereka itu nangis gara-gara gak nyaman, sayang. Lain kali kalau begini lagi, kamu cek popoknya ya. Jelas Ihsan, sambil meletakkan kembali anak-anak itu di box bayi. Yasmin menghembuskan nafas panjang. Lagian salah mereka sendiri, kenapa gak ngomong? Kalau tau gitu aku gak sampai frustasi begini. Celetuk Yasmin, menyalahkan anaknya. Hahaha. Ihsan tergelak, sambil mencubit pipi Yasmin. Sayang, mereka itu masih bayi, belum bisa ngomong. Cara mereka kasih tahu kita, ya dengan cara nangis itu. Jelasnya agar Yasmin faham. Iya, aku faham. Tapi ini cacing di perut sudah diskobang. Aku udah lemes. Gak bisa masak lagi. Ucap Yasmin memelas. Karena tadi tenaganya sudah habis dikuras oleh si kembar. Ya udah, kita makan sekarang. Tapi aku belum masak, Bang. Abang sudah belikan nasi padang. Tadi sudah abang letakin di meja makan. Mata Yasmin langsung berbinar. Ayo, Bang. Desaknya sambil menarik tangan Ihsan. Sesampainya di meja makan, Yasmin langsung makan dengan lahapnya. Ngalah-ngalahin orang tidak makan 1 minggu. Ihsan hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah istrinya. Abang kok tahu aku gak masak? Tanyanya sambil makan. Sebenarnya abang gak tahu, sayang. Tapi abang sudah menduga akan ada kejadian seperti tadi. Makanya abang beli makanan di luar. Dari awal pergi, Ihsan sudah yakin 100%. Jika kejadian seperti tadi pasti akan dialami Yasmin. Karena selama ini, istrinya itu tidak pernah mengurus anaknya sendirian. Yasmin hanya nyengir. Untungnya yang ada di hadapannya ini adalah suaminya sendiri, bukan orang lain. Karena ia sendiri juga malu saat teringat omongannya tadi pagi. Ke-182, Bab Moon. Azmi juga sama seperti Ihsan. Ia pulang membawa 2 bungkus nasi padang. Sebab ia yakin istri bocilnya yang sedang ngambek itu pasti tidak memasak. Dalam keadaan biasa saja, Cindy jarang masak, apalagi dalam keadaan ngambek seperti ini. Sudah pasti ia tidak akan mau bermain dengan panci-panci yang ada di dapur. Azmi mengetuk pintu, namun tidak direspon oleh Cindy. Ia pun langsung mendorong gagang pintunya, dan benar saja dugaannya, pintunya tidak terkunci. Jika seperti ini, berarti Cindy sedang dalam mode diam. Untungnya Azmi PK. Ia pergi ke dapur untuk mencuci tangan, kemudian mengambil piring dan air minum, lalu dibawa ke ruang tamu. Setelah semuanya siap, ia berjalan ke kamar menjemput Cindy. Astagfirullahalazim. Pekik Azmi setelah membuka pintu kamar. Ia kaget karena melihat Cindy yang menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Karena Azmi sudah hafal, jika sedang seperti ini, mau diajak bicara seperti apapun, Cindy tidak akan meresponnya. Akhirnya ia langsung menggendong istrinya itu menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu,
Raut wajah Cindy masih sama. Azmi sangat gemas melihat wajah istrinya. Ingin sekali ia mencubit pipi yang sudah mulai bulat itu. Namun takut diterkam oleh singa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Azmi meletakkan satu bungkus nasi padang dengan karet yang sudah terlepas di hadapan istrinya. Kemudian ia langsung makan. Cindy yang rakus itu sangat ngiler. Walaupun ngambek ia tetap memakan nasi padangnya. Cin, kamu itu biar marahnya sebesar apapun. Urusan makanan tetap nomor 1. Batin Azmi sambil tersenyum. Udah bikin istrinya kesal, masih aja bisa senyum-senyum. Awas aja kamu mas. Pokoknya kuliburkan cicilanmu selama sebulan. Bodoh amat dah itu si cacing leska. Mau mampus kek sekalian. Batin Cindy, karena dari tadi ia melirik ke arah Azmi. Ia pun semakin kesal melihat wajah Azmi yang tanpa dosa itu. Selesai makan, Azmi langsung mencuci semua piring kotor, kemudian mengangkat jemuran di belakang rumah. Setelah itu, ia juga melipat semua baju yang sudah kering, lalu memasukkan sebagian baju ke dalam tas. Cindy sudah mulai senyum-senyum, karena ini sudah tanda-tanda bakalan diajakin jalan. Semuanya sudah siap, tinggal temannya aja lagi yang belum ada. Mau dibawa jalan. Kira-kira ada yang mau ikut gaya? Ucap Azmi di hadapan Cindy. Aku ikut. Pekik Cindy tanpa basa-basi. Kemudian ia langsung berdiri menuju lemari dan berganti baju. Azmi terkekeh melihat tingkah istrinya. Amarah Cindy hilang seketika, gara-gara mendengar ajakan jalan. Semuanya sudah siap. Mereka pun langsung pergi. Meskipun begitu, Cindy masih diam, dan tidak banyak berinteraksi dengan Azmi. Kali ini mereka pergi menaiki taksi online, sebab perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh, sekitar 1 hingga 1,5 jam. Sebenarnya bisa saja menaiki motor. Namun Azmi tidak tega membawa istrinya yang sedang hamil itu. Jalan-jalan menaiki motor. Ia takut Cindy kecapean. Di perjalanan, Cindy malah mengantuk, karena baru saja habis makan siang. Akhirnya ia tertidur sambil bersandar di bahu Azmi. Walaupun kesal, tapi bahu suami tetaplah sandaran ternyaman bagi Cindy. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Azmi langsung membangunkan Cindy, lalu mereka langsung check-in. Sebenarnya tadi Azmi sudah reservasi melalui telepon. Jadi mereka langsung dapat kamar yang diinginkan. Di tempat ini cukup ramai. Banyak orang yang berlibur juga bersama keluarga mereka. Tempatnya sangat nyaman berada di tepi pantai. Jadi kali ini mereka menginap di villa lagi. Namun bukan villa yang sebelumnya pernah mereka kunjungi. Ini villanya memang berada di pinggir pantai. Namun beda tempat dari villa. Mereka berlibur bersama dulu. Di sana ada banyak villa, mulai dari kecil hingga besar. Ukurannya bervariasi dan warna-warni. Cindy hanya mengikuti langkah suaminya, tanpa sepatah kata pun. Ia menduga Azmi hanya menyewa villa kecil saja. Namun siapa sangka ternyata Azmi menyewa villa yang paling besar di sana. Villa itu sangat mewah. Bahkan pintu masuknya saja sudah menggunakan smart door lock. Sesampainya di dalam Cindy semakin sumringah. Karena villa itu benar-benar mewah. Di dalamnya ada sofa, smart TV, kamar, dan ada kasurnya yang besar dan tentunya sangat empuk, serta kamar mandi yang luas dilengkapi dengan water heater, bersama perlengkapan mandi lainnya, dan termasuk hair dryer untuk mengeringkan rambut. Jadi tidak perlu membawa banyak perlengkapan dari rumah lagi. Kemudian juga ada kulkas, dan teko listrik. Untuk AC, lampu, dan gordennya pun bisa ditutup menggunakan perintah suara. Karena sudah dilengkapi dengan Google Nest, serta Wi-Fi yang kencang. Dan yang lebih menariknya lagi di villa ini, juga ada sunroofnya. Kita beneran nginap di sini, Mas? Tanya Cindy. Tidak percaya. Azmi mengangguk sambil tersenyum. Iya sayang, kamu suka enggak? Suka banget, Mas. Tapi ini sewa per malamnya pasti mahal banget kan? Udah gak apa-apa, anggap aja sekarang kita lagi babmun. Soal uang nanti bisa dicari lagi. Yang terpenting kamu harus happy ya sayang. Saat ini usia kandungan Cindy sudah memasuki 7 bulan. Makasih Mas, ucap Cindy sambil memeluk erat suaminya. Cindy tidak menyangka, Azmi yang tadinya terlihat cuek dan tidak peka, ternyata menyiapkan tempat liburan sebagus ini. Tapi,
Mas Azmi kan harus ngajar. Cindy baru teringat bahwa ini bukan waktu libur sekolah. Seharusnya Azmi masuk mengajar. Mas sudah izin sayang, tapi cuma 1 hari saja. Jadi besok sore, kita sudah harus pulang ke rumah lagi ya? Iya, gak apa-apa mas. Yang penting kita refreshingnya di tempat seperti ini. Biarpun hanya 1 hari aja, otakku sudah ke-refresh kok, karena tempatnya damai dan nyaman. Sekarang kita mau istirahat. Atau mau langsung jalan-jalan. Atau makan-makan. Tawar Azmi, karena ini masih jam 2:30 sore. Waktu asyar juga masih lama. Aku masih kenyang sih mas. Gimana kalau kita jalan-jalan aja di pantai? Mumpung cuacanya juga gak panas. Oke. Akhirnya 2 orang itu langsung berjalan-jalan di tepi pantai. Meskipun di sini tempat liburannya privat, namun cukup ramai, karena di sini adalah salah satu tempat inceran orang-orang untuk staycation bersama keluarga. Karena tempatnya sangat indah, dan yang pastinya pantainya juga bersih. Mereka berjalan sambil menikmati keindahan pantai, serta suara ombak dan kicauan burung. Membuat pikiran menjadi sangat tenang, plong seperti tanpa beban. Ini kali pertama mereka jalan-jalan berduaan. Biasanya selalu keroyokan dengan yang lainnya. Mas, tolong videoin aku dong. Cindy menyerahkan ponselnya pada Azmi, lalu ia berjalan-jalan di tepi pantai, sambil memegangi perutnya, ala-ala model yang sedang berjalan di catwalk. Azmi hanya pasrah disuruh-suruh, yang penting istrinya bahagia. Setelah puas, Cindy baru menggandeng kembali tangan Azmi. Pemandangannya indah banget ya mas. Oh iya, nanti kita bisa lihat sunrise juga kan? Bisa dong sayang. Malah di sini view-nya lebih indah lagi dari villa waktu itu kita menginap. Kok mas bisa tahu? Taulah, kan sebelum kesini mas sudah lihat referensinya dulu di sosmed, biar gak nyesel. Hahaha. Cindy tergelak. Dari awal ia sudah menyangka, sebab Azmi bukan tipe laki-laki romantis. Dan rasanya tidak mungkin ia bisa tahu tempat-tempat staycation seperti ini. Pantesan, suamiku yang kaya kanebo kering ini, bisa bawa aku ke sini. Ternyata tahu tempatnya dari sosmed. Gumam Cindy, sambil mencubit pipi Azmi. Azmi hanya pasrah dikatain kanebo kering. Karena memang adanya seperti itu. Ia sangat jarang membawa istrinya jalan-jalan seperti ini. Dulu mereka liburan rame-rame. Juga karena Cindy saja yang ngereok. Azmi sama sekali tidak pernah berinisiatif untuk membawa istrinya liburan. Ia tidak seromantis Ihsan. Namun Azmi juga suami idaman. Karena ia sangat baik pada istrinya. Setelah puas berjalan-jalan, azan asyar pun telah berkumandang. Akhirnya mereka kembali lagi ke villa untuk menunaikan sholat asyar. Sekalian beristirahat, sambil menikmati pemandangan langit dari dalam villa. Cindy sangat heboh saat sunroofnya dibuka. Padahal ia anak orang kaya, namun tidak pernah jalan-jalan ke tempat seperti ini, sehingga terlihat antusias.